Konbanwa minasang. Kembali lagi bersama saya Muhammad Setiawan dari Niruma. Saya akan menjelaskan materi yang dijelaskan oleh Sensei Yanto Sensei tadi pagi. Oke, minasang. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Yokatara, Yokereba, Yoroshikereba, dan Yoroshikatara, yang berarti kalau berkenan, kalau diizinkan, kalau boleh, dan kalau mau. Itu digunakan untuk bentuk sopan ya minasang, atau rasa hormat. Digunakan sebagai pembuka kalimat untuk menunjukkan rasa hormat kepada keinginan lawan bicara. Selanjutnya ada simbol terjemahan awal kata kerja pasif. Ada wa, mo, ga, dan to. To itu bentuk pengulangan yang misalnya seperti to omaimas yang berarti yang bernama. Dan nomor 2 dari, sampai, kemudian, atau dan. Dengan atau menggunakan, karena, kalau, sebelum, setelah, sambil, dan ketika. Nomor 3 juga ada takaran atau pelengkap. Itu dipakai sangat, banyak, sedikit, dan lain-lain. Dan ada juga koma dan titik minasang. Terus selanjutnya ada pengecualiannya yang bentuk ga, pasif, dan terjemahannya itu dari belakang. Seperti kata kerja arimas atau imas, dekimas, atau bentukan oke, itu bentuk kebisaan. Ga wakarimas, irimas, atau hisyona, kata benda. Dan kakarimas, waktu atau masa jumlah. Dan kata sifatnya ada suki atau kirai, ga joju atau heta, dan hoshi atau tai, atau maksudnya hoshi atau nani tai atau nani nai. Itu bentuk keinginan. Dan ini joju pintar atau tidak pintar. Dan ada toi, ga, gai, lebih baik atau sebaiknya. Oke minasang, selanjutnya ada emas. Itu semua ciri-ciri aktif dan pasif. Emas aktif. 1 emas aktif, 2 emas pasif, simas aktif. Kenapa di sini emas aktif dan kalau di sini emasnya pasif? Karena kalau emas bertemu simas itu kalah. Emas kalah dengan simas. Di sini ada contohnya yogoremas pasif yang berarti kotor, yogosimas aktif yang berarti mengotori. Itu karena yogoremas pasif itu kotor, yogosimas aktif itu vokal e kalah dengan vokal si. Dan di sini ada lagi yakimas membakar, yakemas dibakar. Itu kenapa yakimas jadi aktif, yakemas jadi pasif? Karena yakimas itu sejatinya tidak punya pasangan ya minasang. Dan yakemas itu perubahan dari kanoke yang aslinya itu yakimas dan berarti dibakar. Itu minasang. Dan selanjutnya kita kembali ke materi
awal. Yang materi awal yang Yokatara. Saya akan berikan contohnya Yokatara. Di sini contohnya saya ada Yokatara Ishoni ikimasu ka, yang berarti kalau berkenan apakah boleh pergi bersama-sama? Itu minasan. Dan kita kembali lagi ke materi simbol penerjemahan awal, kata kerja pasif dan kata sifat. Wa, ada mo, ada ga, dan ada to. Itu to buat pengulangan minasan. Pengulangan seperti to omoimasu yang berarti bernama, dan dari nomor 2 dari sampai kemudian, dan dengan atau menggunakan karena, kalau, sebelum, setelah, sambil, ketika. Nomor 3 juga ada takaran pelengkap yang itu dibuahi sangat, totemo, banyak, takusang, dan sedikit sukashi, dan lain-lain. Dan juga ada bisa juga diterjemahin dengan koma atau titik. Itu dalam bahasa Jepang itu menerjemahkan itu harus sampai titik atau koma. Di sini saya ada contohnya, ada kono hon wa benri desu, yang berarti buku ini praktis. Itu nggak boleh dibaca praktis buku ini, nggak boleh ya minasan. Itu harus dari wa dulu diterjemahin awal baru ke sini. Oke minasan, kita masuk lagi Oke, kita masuk ke pengecualian ya minasan. Pengecualian enggak kata kerja pasif yang diterjemahkan dari belakang. Kenapa diterjemahkan dari belakang? Ya karena itu pengecualian minasan. Dibuahi dengan partikel ga. Kata kerja arimas atau imas yang berarti ada, ini juga ada. Dekimas bisa atau bentukan oke, itu juga bisa. Ga wakarimas mengerti, da shirimas, dan hisyo ni kata benda, atau kakarimas waktu atau masa jumlah. Saya akan kasih contohnya bentuk pengecualian. Di sini ada contoh pengecualian. Oh bentar minasan, satu lagi aja ini. Di sini ada kata sifat, juga bisa suki atau kirai, ga, joju atau heta, hoshi atau tai, keinginan, toi atau gai, lebih, baru atau sebaiknya. Ini sini ada contohnya minasan. Ada contoh pengecualian ga terjemahan dari belakang. Ini kanojo ga imas, ada perempuan. Itu kenapa diterjemahin dari belakang? Karena dia spesial atau pengecualian ya minasang. Imas itu pengecualian, jadi boleh diterjemahin dari belakang, bukan kanojo ga imas itu diartiin ada dia perempuan atau ada perempuan. Nggak boleh perempuan ada, tidak boleh minasan. Dan untuk kata sifatnya, eiga no nihon ga suki desu, yang berarti suka menonton suka film Jepang.
Itu minasang kata sifat. Oke minasang, yang terakhir kita bahas yang waktu. Di sini ada waktu. Nomor 1 itu punya batas atau ujung angka seperti detik, menit, jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Contohnya minasang, sang jini kaigi ga arimasu. Itu artinya ada rapat pada jam 3. Itu di sini keterangannya ini itu pada minasang, keterangan atau kata kerja. Dan ada lagi juga nomor 2 ini tidak punya batas waktu. Nomor 1 lamanya waktu. Nani kang hanya wajib waktu ya minasang. Waktu lamanya jam saja, selainnya itu sunnah. Itu nggak boleh digunain kata kerja pasif ya minasang. Harus digunakan kata sifat atau keterangan. Contohnya, ichi jikang kaigi ga arimasu. Ada rapat selama 1 jam. Di sini ada lagi nomor 2 per nani ini kali atau jumlah. Itu buat kali ya minasang, jumlah atau per gitu. Contohnya di sini ada ichi nichi ni sangkai kusuri o namimasu. Setiap hari saya minum obat 3 kali. Yang itu dia minasang. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi tadi pagi minasang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang.